Ya tentu kita pertama selalu tetap memberikan apresiasi ya kepada masyarakat, adik-adik mahasiswa yang terus menyuarakan ya hal-hal yang menurut mereka tidak sependapat, tidak sepandangan seperti itu ya. Dan itu buat kami di DPR penting karena itu menjadikan vitamin juga buat kita untuk tetap kita alert, terus kemudian mawas diri dan kemudian tetap bisa fokus karena selalu diingatkan ya fokus untuk bekerja untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara kita. Kenapa Nah, baru yang sekarang kedua, Bang Doli? Kenapa baru sekarang Golkar akhirnya mengambil sikap setelah ada kejadian Afwan meninggal, setelah demonstrasi di mana-mana? maksudnya sikap yang kayak gimana? Yang Dari imbauan tadi atau pernyataan sikap dari DPP Partai Golkar kepada anggota-anggotanya di fraksi DPR maupun DPRD Provinsi Kabupaten Kota. Iya, maksudnya begini, kami kan selama ini juga bekerja sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang. Ya. Sebagai rakyat, tugas kita itu adalah legislasi, pengawasan, dan budgeting. Dengan fasilitas yang memang selama ini kita dapatkan. Nah, bahwa kemudian fasilitas itu sampai saat ini terinformasikan ada yang awalnya kemudian tidak benar, kemudian dikoreksi, dan kemudian sekarang ini mendapatkan pandangan atau feedback dari masyarakat, ya tentu kita akan evaluasi, kita tinjau ulang, ya bukan persoalan baru sekarang atau dari dulu, karena begini nanti kita juga akan bisa menjelaskan, ya sebetulnya fasilitas-fasilitas yang kita dapatkan itu untuk apa saja misalnya selama ini, ya apa peran-peran dari peran-peran yang dikerjakan oleh anggota DPR. Gitu. Nah tapi sekali lagi pun ya. Kalau misalnya itu dianggap kurang tepat, kurang berkenan, itu yang tadi saya disampaikan oleh fraksi Partai Golkar akan kita tinjau ulang, akan kita evaluasi. Gitu. Oke. Golkar sudah siap begitu akan meninjau ulang, akan mengevaluasi soal fasilitas, soal tunjangan. Apakah ini kemudian sudah memuaskan keinginan dari ini ya melakukan? Misalkan kita mau lihat evaluasi, setidaknya 5 tahun ke belakang aja, masyarakat ini sangat-sangat tidak puas dan keberatan atas kinerja DPR. Misalnya apa? Undang-undang perampasan aset, undang-undang revisi KPK yang kami nilai ada pelemahan-pelemahan di sana. Lalu tunjangan guru yang memang tidak diberikan, dan sebenarnya masyarakat menginginkan itu seperti itu. Nah, artinya sudah menahan diri dan ini puncaknya, Mas. Betul, ini adalah puncaknya. Tunjangan DPR ini bukan satu isu utama yang kita angkat seperti itu, tetapi saya harap DPR nanti ke depannya untuk meredakan situasi ini bisa memberikan garansi, selain minta maaf, memberikan garansi bahwa DPR dapat bekerja dengan baik sesuai dengan tuntutan masyarakat. Karena masyarakat hari ini menganggap bahwa kita tidak bisa komunikasi dengan DPR karena tuntutan-tuntutan yang sudah pernah dilayangkan, sudah pernah diberikan, itu tidak pernah digubris seperti itu. Oke, nah itu katanya Bang Doli tidak pernah digubris sampai dengan sekarang, tuntutan-tuntutan dari warga, makanya ini merupakan puncaknya amarah. Ya, kami terima apa adanya ya kalau misalnya ada pandangan dari masyarakat yang menyimpulkan seperti itu. Tapi saya perlu juga sampaikan bahwa kami selama ini sudah berupaya untuk melakukan kerja-kerja yang sangat maksimal, sudah berupaya untuk terus menerima aspirasi, kemudian terus bisa berkomunikasi dengan siapa saja yang selama ini merasa punya wakil di DPR, bahwa kemudian kinerja kita belum dianggap maksimal, tentu ini menjadi evaluasi buat kami ke depan supaya kerja-kerja itu lebih bisa dirasakan lah kira-kira oleh masyarakat dan semua tuntutan itu semaksimal mungkin kita penuhi. Pertama kan sudah dijelaskan oleh pimpinan DPR kalau yang selama ini dalam seminggu ini yang jadi polemik adalah soal tunjangan perumahan, itu kan sudah dijelaskan ya bahwa itu akan sampai Oktober 2025. Nah yang kemudian disampaikan oleh kemarin dari fraksi Golkar adalah nanti kita akan evaluasi secara menyeluruh ya. Berarti artinya Agustus masih dapat, September masih dapat ya Bang? Ya itu yang dijelaskan kemarin oleh pimpinan. Nah makanya sekarang ini kami sudah menyampaikan lagi ya kepada dari fraksi Golkar, besok kita masuk DPR, mungkin kita sudah mulai mengajak teman-teman pimpinan dan fraksi-fraksi yang lain untuk kemudian mengevaluasi lagi, meninjau ulang tentang fasilitas itu. Oke. Nah yang kedua begini, bisa tidak? Yang kedua begini, saya juga mau sampaikan ya bahwa
oke lah kemudian ada 1-2 undang-undang yang selama ini mungkin masyarakat menilai belum deliver gitu ya. Nah, tapi kami juga minta tolong secara objektif, jangan juga disimpulkan selama ini seolah-olah DPR ini tidak melakukan apa-apa, gitu ya, tidak bekerja apa-apa gitu loh. Nah, walaupun memang bisa jadi apa yang sudah kami kerjakan itu juga belum tentu bisa memuaskan dan kemudian menjawab semua persoalan. Mungkin jangan-jangan ini problemnya karena komunikasi juga, Bang Doli. Ya, itu yang saya sampaikan ya. Soal kalau komunikasi itu kan relatif ya. Tapi katakanlah ada 1, 2, 3 orang yang kemarin menyampaikan itu. Saya dari 4 hari yang lalu sudah mengatakan, oke lah, kalaupun kemudian ada yang menilai sikap, pernyataan, tindak tanduk dari sebagian orang anggota DPR itu yang kurang berkenan, saya waktu itu mengambil inisiatif, mengatasnamakan kawan-kawan, minta maaf. Dan ini menjadi koreksi kami ke depan supaya memang siapapun kami yang sekarang menjadi anggota DPR itu tidak lagi berperilaku bersikap seperti itu. Dan itu menjadi koreksi kami. Iya, maksudnya itu tadi saya katakan. Saya sulit ya untuk berulang-ulang mengatakan. Tapi saya mau menyampaikan bahwa per hari ini semua kita sudah mendengarkan ya pandangan, termasuk nanti tadi soal analisis ini, analisis itu, jumlah yang benar, jumlah yang salah, segala macam itu pun semua sudah kami terima. Dan dari pimpinan tadi terakhir Pak Bu Puan dan kami semua sekarang ini kan sudah menyatakan bahwa semua masukan itu ya akan kita bahas, akan kita tinjau ulang dan kita evaluasi. Sekarang sudahlah, saya katakan anggap saja DPR ini sudah salah. Makanya saya mengatakan minta maaf dan kemudian kami akan koreksi itu ke depan. Ya mengkoreksi diri, kalau selama ini kita merasa bahwa sudah bekerja dengan baik, ternyata itu belum cukup. Jadi kita harus lebih sungguh-sungguh, lebih serius lagi bekerja dan kemudian membangun komunikasi yang juga bagus dengan masyarakat. Ya, terinformasi apa yang sudah dikerjakan, apa yang memang masih belum dikerjakan, apa yang kurang, dan kita tidak usah menunjukkan bahwa kita juga lebih hebat dari siapapun gitu lah. Nah, masing-masing kita semua punya kekurangan dan kelemahan, dan itu yang harus kita tutupi ya, sehingga memang sebagai wakil rakyat yang diberi amanah untuk memperjuangkan semua aspirasi kepentingan rakyat bangsa negara itu ya bisa kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Ya, saya kira apa yang disampaikan dalam seminggu ini ya itu membuat kami seharusnya semakin ya memicu diri ya untuk bisa bekerja. Jadi itu yang saya katakan. Saya memberikan apresiasi dan berterima kasih kalau rakyat itu masih mendatangi rumahnya ya untuk menegur kami, mengingatkan kami gitu. Karena kami juga perlu diingatkan gitu ya, perlu juga dimonitor kerjanya, perlu juga terus dimotivasi untuk bekerja dengan sungguh-sungguh gitu. Nah, itu adalah bagian dari bagaimana kita tetap menjaga, tadi saya katakan, tetap alert, tetap fokus untuk bekerja untuk kepentingan rakyat dan negara. Oke, Bang, tapi apakah juga mungkin ini juga kerinduan dari teman-teman mahasiswa dan masyarakat begitu ingin menemui atau ditemui begitu anggota DPR yang dari kemarin belum ada ya? Ya, belum. Bang Doli. Ya, saya tidak tahu ya, kalau misalnya soal temu menemui ya, saya hampir setiap hari di DPR itu ketemu sama teman-teman ya. Kalau memang mau ditemui rasanya sih nggak sulit. Nah, kalau kemudian dalam situasi yang kemarin ya, tuntutan teman-teman untuk menemui teman-teman DPR, ya tentu kami kan punya mekanismenya ya. Kalau saya memang diminta untuk ketemu dengan teman-teman, hari ini juga saya kapan kita mau ketemu boleh saja kita datang dengan tangan terbuka gitu. Nah, cuman kalau dalam situasi yang seperti kemarin itu ya kita kan juga nggak tahu siapa yang mau dihubungin kan. Saya kalau misalnya ada yang memberikan informasi bahwa ada teman-teman yang mau ketemu ya dengan senang hati. Jadi welcome sebenarnya ya Bang ya, menerima begitu ya? Ya, kalau saya welcome saja.
ya saya merasa selama ini DPR itu apa namanya nggak perlu ditutup-tutup, nggak perlu dihalang-halangi. Selama memang ada masyarakat yang datang dengan tertib dan ingin berdialog, saya kira DPR harus terima, harus membuka dialog itu, harus bisa membangun komunikasi itu. Jadi kalau Adinda Ketua Umum GMN ini kalau mau ketemu kapan, mau ketemu dalam waktu dekat, kita atur waktunya kapan. Ya, pertama tadi Undang-Undang Koperasi sampai sekarang belum kita sahkan ya, karena memang masih ada berbagai persoalan. Jadi nggak ada kaitannya dengan soal pembentukan koperasi merah putih. Yang kedua, soal perampasan aset, saya termasuk salah satu anggota yang dari beberapa waktu lalu untuk mendorong ini. Nah, tapi kan sudah ada kesepakatan di antara pimpinan SPSN dan Presiden lalu. Mengenai perampasan aset itu akan dibahas setelah selesai. Ya, dan juga memang ada apa namanya, ada korelasinya, ada kaitannya dengan soal apa namanya hukum acara pidana kita dalam kaitan dengan perampasan aset. Nah, tapi begini, sekali lagi saya katakan bahwa saya secara pribadi dan saya kira juga semua anggota DPR menerima ya apa yang tadi disampaikan bahwa mungkin kami belum dianggap optimal bekerja, kami akan janji, walaupun nanti dibilang jangan janji-janji lagi, minta maaf, nggak cukup minta maaf, tapi harus kami lakukan itu. Iya. Harus lakukan Kalau itu nggak mulai dengan mulai minta maaf dan kemudian mengakui bahwa memang selama ini mungkin penilaian masyarakat kerja kami belum optimal, insya Allah akan kami perbaiki. Misalnya keberadaan anggota DPR maksudnya gimana tadi, Andre? Ya, misalnya contohnya kayak Bang Ahmad Sahroni begitu yang kemudian ini memantik ya teman-teman kemudian. Oh iya. Tapi kan sudah dengar keberadaannya juga, sekarang kemana, di mana Bang Doli? Waduh, nggak tahu. Tapi kan saya kira fraksi Nasdem kan juga meresponnya dengan cepat ya, kemudian mengganti Saudara Sahroni jadi tidak lagi menjadi wakil ketua Komisi 3, sekarang menjadi anggota Komisi 1 gitu. Iya. Saya kira itu kan teguran yang luar biasa ya. Tapi keras statementnya rotasi strategis, Bang. Gimana? Statement dari Nasdem itu adalah rotasi strategis, bukan sebuah mekanisme hukuman seperti itu. Jadi ini yang perlu kita amati dan pertanyakan kan? Iya, itu nggak apa-apa Adinda menilai seperti itu. Ya, mau dibilang rotasi apa tadi strategis atau hukuman segala macam. Saya nggak mau mencampuri urusan partai masing-masing ya. Apakah itu mekanismenya hukuman itu seperti itu atau lebih dari itu, saya nggak tahu. Apakah berhenti dari situ? Itu bukan penilaian saya, Bang Doli, ya. Izin. Tapi statement dari Partai Nasdem sendiri, bukan penilaian dari saya. Jadi artinya kami bisa menganggap bahwa itu bukan sebuah mekanisme hukuman seperti itu. Iya, makanya. Tapi menurut saya itu adalah respons ya, mau dia hukum atau tidak. Saya kira apa yang diputuskan oleh fraksi Nasdem itu ada respons dari apa yang terjadi di publik. Tadi kan ditanyakan tadi sama Andre soal keberadaan apa reaksi DPR. Menurut saya itu salah satu reaksi DPR dari fraksi Partai Nasdem. Jadi masing-masing fraksi punya kebijakan gitu ya, Bang? Ya, semua di DPR punya kebijakan, masing-masing fraksi punya kebijakan. Dan ini kan nggak selesai sampai hari ini. Kita kan nggak tahu nih besok. Kan kalau kami misalnya di fraksi Partai Golkar sudah disampaikan tadi bahwa kami akan rapat di internal, kemudian meminta DPR untuk ikut mengkaji ulang dan meminta semua fraksi untuk tidak banyak lagi berkomentar dan kemudian untuk menunjukkan hal-hal yang tidak diterima oleh publik, bukan hanya DPR tapi seluruh Indonesia. Nah, itu kebijakan partai kami. Tapi kami akan mendorong ini menjadi kebijakan atau keputusan institusi DPR yang perlu kita bahas bersama-sama. Kira-kira begitu. Bang Doli, ini kita baru saja menerima informasi dari beberapa menit yang lalu ini bahwa kabarnya ada segelintir masyarakat gitu ya, atau masyarakat sedang mendatangi rumah dari Ahmad Sahroni. Abang sudah mendengar hal itu, Bang? Saya tadi lihat sekilas ya, sebelum masuk ini ada video yang menunjukkan itu gitu. Saya belum tahu apakah itu, kadang-kadang kan kita harus cek ya informasi itu benar atau tidak. Tapi saya sudah lihat tadi bahwa disebutkan. Tapi sudah beredar di mana-mana. Masa mendatangi rumah Pak Sahroni. Ya
Tentu kita tidak berharap seperti itu ya. Apa namanya? Kalaupun kemudian ada hukuman, tentu ada mekanismenya. Tapi ya tidak bisa juga dihindari situasi yang seperti sekarang ini ya, bahwa ada amarah yang muncul dari masyarakat yang tentu apa namanya ya, mudah-mudahan ini bisa tidak berlanjut berkepanjangan lah, kira-kira begitu. Ya mungkin saya nggak perlu banyak lagi bicara ya, nanti takut ngulang lagi gitu. Intinya adalah kami tidak apa namanya, tidak merasa asing kalau kemudian teman-teman rakyat mahasiswa terus datang dan kemudian ingin berdialog dengan kami terima dengan senang hati. Tetapi juga negara kita ini negara hukum, tentu ada aturan-aturannya. Nah, yang kedua, tentu kita ingin selalu sama-sama supaya negara kita ini tetap damai, tentram, ya. Kemudian semua tidak ada anarkisme. Nah, makanya kita jaga sama-sama gitu. Bahwa kemudian kami masih ada kekurangan, itu menjadi catatan kami dan akan kami perbaiki.